Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pelajaran SKI. Kali ini kita akan belajar bab 4 yaitu tentang Sunan Bonang. Nah, ini ada gambar Masjid Sunan Bonang. Ya, masjid ini adalah masjid peninggalan Sunan Bonang yang berada di Rembang, Jawa Tengah. Jadi nanti jika kalian ada kesempatan ziarah ke Wali Songo, khususnya ke Wali Songo Sunan Bonang, maka kalian akan mendapatinya masjid ini yaitu di Rembang, Jawa Tengah. Semoga kita dapat bisa berkunjung ke sana. Biografi Sunan Bonang atau riwayat hidup Sunan Bonang. Beliau itu nama aslinya yaitu Raden Makdum Ibrahim, putra keempat dari ayahnya yang bernama Sunan Ampel dan ibunya Nyi Ageng Manila. Sunan Bonang diperkirakan lahir tahun 1465 Masehi. Beliau masih ada silsilah atau sambungan keluarga kepada Rasulullah yaitu dari Sayyidina Husain bin Ali dan Fatimah putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, Raden Makdum Ibrahim saat kecil atau sedari kecil berguru kepada ayahnya tentang ilmu agama, yaitu kepada Sunan Ampel bersama sahabatnya yang karib sekali, yaitu dengan Raden Paku atau Sunan Giri yang telah diceritakan pada bab 3. Terus setelah dewasa, Sunan atau Raden Makdum Ibrahim bersama Sunan Giri belajar agama ke Aceh, yaitu ke ayahnya Sunan Giri yaitu Syekh Maulana Ishaq. Dari Aceh lalu melakukan perjalanan haji ke Tanah Suci Mekah. Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim sangat suka sekali dengan kesenian dan budaya Jawa saat itu karena beliau adalah darah keturunan Jawa dari ibunya yaitu Nyi Ageng Manila. Nah, setelah pulang lagi ke Jawa menyebarkan agama Islam tepatnya di Kediri, beliau menyebarkan agama Islamnya cenderung keras seperti merusak arca yang dipuja penduduk saat itu. Hal ini membuat tokoh-tokoh Bhairawa dan Tantra sangat memusuhi beliau. Oleh sebab itu beliau pindah ke Demak. Nah, dalam menyebarkan agama Islam, beliau terkenal ahli fikih, ahli tasawuf, ahli sastra dan sangat sakti. Sebagai kesaktiannya sebagai karomah dari Allah atau sedikit keistimewaan dari Allah. Untuk para wali disebut karomah. Terus beliau selain piawai dalam ilmu-ilmu yang tadi disebutkan, beliau juga piawai dalam mencari sumber air di tempat-tempat yang sulit air. Nah, itulah kekaromahan beliau. Terus Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi dan makamnya ada di Tuban, Jawa Timur. Kita lanjutkan. Peran Sunan Bonang dalam perkembangan Islam di Indonesia di antaranya 1. Mengembangkan dakwah Islam lewat seni dan budaya. Seperti telah disebutkan tadi bahwa Sunan Bonang sangat menggandrungi seni dan budaya. Salah satunya beliau mahir memainkan alat musik bonang untuk mengiringi pertunjukan wayangnya. Nah, ini ada gambar alat musik bonang yang berjumlah 12. Nah, dengan alat musik ini beliau memanfaatkan untuk berdakwah sambil mempertunjukkan seni wayang, berdakwah yang islami yang membuat
masyarakat saat itu simpati dan akhirnya mau memeluk agama Islam. Nah, itu yang pertama, yaitu mengembangkan dakwah lewat seni, yaitu alat musik bonang, sehingga beliau disebut Sunan Bonang. Yang kedua, memasukkan nilai-nilai keislaman pada tradisi masyarakat Jawa. Nah, pada waktu itu masyarakat Jawa mengenal ritual panca makara, ya, dalam ajaran Trantayana, yaitu duduk mengelilingi makanan. Jadi orang-orang duduk mengelilingi makanan, di tengahnya ada seorang cakres suara atau imam atau pemimpinnya yang membacakan mantra-mantra. Nah, tradisi itu oleh Sunan Bonang tidak dihilangkan, melainkan oleh beliau diganti namanya menjadi upacara kenduri atau selamatan, yang mantra-mantranya diganti dengan doa-doa yang islami, dengan dikir dan sholawat. Nah, itulah yang nomor 2. Jadi memasukkan nilai-nilai keislaman pada tradisi Jawa. Sekarang yang ketiga, yaitu menyebarkan dakwah melalui karya sastra suluk wujil. Nah, Sunan Bonang selain pernah mengarang naskah primbon yang berisi ajaran tasawuf, yaitu ajaran ilmu untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Selain beliau mengarang naskah tersebut, naskah primbon yang bernama naskah primbon, juga beliau membuat atau mengarang lagi suluk wujil. Suluk wujil ini juga sama, yaitu ilmu tentang tasawuf, hanya ini lebih mendalam lagi dalam bahasa sastra Jawa dan berbentuk tembang. Nah, karya ini sampai sekarang masih tersimpan dan masih ada. Nah, ini ya karya beliau. Sikap positif dalam pribadi Sunan Bonang, di antaranya 1, penyebar Islam yang gigih dan ulet. Nah, Sunan Bonang kan pernah berdakwah gagal di Kediri karena terlalu keras, maka beliau tidak pantang menyerah atau tidak putus asa, melainkan beliau tetap gigih dan ulet melanjutkan dakwahnya dan mengganti strateginya yang asalnya keras, sekarang lebih cenderung kepada lemah lembut dan berdakwah sesuai tradisi saat itu, yaitu dengan seni dan budaya yang digemari masyarakat, sehingga masyarakat bisa mudah diajak masuk Islam. Nah, itu yang pertama, yaitu penyebar Islam yang gigih dan ulet. Yang kedua, pribadi Sunan Bonang, yaitu seniman yang kreatif, inovatif dalam mengembangkan media dakwah, yaitu contohnya beliau tadi membuat suluk wujil, juga menggunakan alat musik bonang sebagai media dakwahnya. Jadi beliau kreatif sekali sehingga Islam diterima oleh masyarakat dengan baik. Nah, yang ketiga, toleran dalam dakwah. Beliau asalnya keras tetapi mengganti strategi menjadi toleran dalam dakwahnya. Contohnya yaitu seperti tradisi Trantayana yang tadi mengelilingi makanan itu oleh beliau tidak dihilangkan, melainkan oleh beliau diganti dengan cara Islami, yaitu dengan cara mantranya diganti dengan dikir dan doa. Nah, itulah toleran beliau dalam berdakwahnya. Nah, demikianlah tentang Sunan Bonang. Semoga kalian dapat memahaminya. Terakhir, ini ada pertanyaan ya. Ayo jawablah. Jadi harus kalian jawab. Ini ada 5 soal. Maka kalian jawab dengan sebaik-baiknya berdasarkan tulisan atau pembahasan yang tadi telah dibahas. Semoga kalian dapat mengisinya dan mendapat
nilai yang baik karena kepahaman kalian dalam pelajaran ini. Sekian, ditunggu atau nanti akan diperiksa hasilnya pada pertemuan tatap muka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.